Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Soli dan Solihah. Bertemu lagi dengan Ustadzah di sini. Kali ini kita akan belajar bersama materi pelajaran IPS yang khususnya akan membahas peristiwa penjajahan di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, Ustadzah berharap kalian semua bisa mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi ketika bangsa Barat datang ke Indonesia. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat dan perlawanan apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan bumi pertiwi. Sejak zaman dahulu kala, Indonesia terkenal akan kekayaan alamnya yang melimpah. Salah satunya yaitu rempah-rempah. Di antaranya ada jahe, ada pala, ada cengkeh, dan lain-lain. Rempah-rempah inilah yang menjadi salah satu penyebab beberapa bangsa Barat sampai datang ke Indonesia. Karena pada saat itu, di negara-negara Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal, melebihi harga emas. Selain digunakan sebagai bahan masakan, rempah-rempah digunakan untuk bahan-bahan pengobatan dan menghangatkan tubuh ketika musim dingin tiba di negara-negara Eropa. Mahalnya harga rempah-rempah menjadikan negara-negara Eropa berusaha mencari sumber rempah-rempah dengan harga yang murah, yaitu mereka menjelajah ke dunia timur melalui penjelajahan samudra. Selain untuk mencari rempah-rempah dengan harga yang lebih murah, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa di Eropa. Salah satunya yaitu faktor untuk mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Selain itu, adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Agama yang mereka anut adalah agama Nasrani. Mereka ingin menyebarkan agama Nasrani di wilayah Asia. Kemudian, pada tahun 1453, Sultan Utsmani Muhammad II atau yang bergelar Al-Fatih menyerang Konstantinopel dan berhasil menaklukkannya. Ibu kota pun berpindah dari Adrianopel ke Konstantinopel atau yang disebut dengan Istanbul yang berarti tahta Islam. Kondisi ini membuat pusat perdagangan rempah-rempah di Istanbul dikuasai oleh pedagang Islam. Jatuhnya Konstantinopel membuat kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama pada bidang perdagangan. Kapal dagang yang pertama kali berlabuh di wilayah Nusantara adalah kapal milik negara Portugis. Orang-orang Portugis menjadi pelopor mencari tempat asal rempah-rempah. Sebelum ke Indonesia, orang-orang Portugis sudah sampai di India, tepatnya di Kalkuta. Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi ini berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Mereka menuju Kepulauan Maluku, tepatnya di wilayah Tidore pada tahun 1521. Disusul oleh bangsa Inggris yang mendarat di Ternate pada tahun 1579 di bawah pimpinan Francis Drake. Pada abad ke-18, para pedagang Inggris banyak melakukan perdagangan di Indonesia seperti Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jakarta. Dan yang terakhir yang paling lama menguasai Indonesia adalah bangsa Belanda, menguasai Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun. Pada mulanya, kedatangan orang-orang Eropa disambut hangat oleh rakyat karena mereka berniat untuk berdagang rempah-rempah dan mengadakan kerjasama di bidang itu.
Namun, reaksi rakyat mulai berubah saat bangsa Barat mulai berniat menjalankan sistem monopoli dagang rempah-rempah. Mereka memaksa penduduk lokal untuk menjual produk hanya kepada mereka, mencampuri urusan domestik kerajaan lokal, hingga merendahkan dan menguasai wilayah warga lokal, seperti yang dilakukan oleh Portugis dan Belanda. Hal inilah yang membuat rakyat Indonesia mulai berontak dan berusaha mengusir keberadaan mereka. Lalu, usaha-usaha apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah? Tentunya, rakyat Indonesia melakukan perlawanan di berbagai daerah. Di antaranya adalah perjuangan rakyat Maluku, perjuangan rakyat Sumatera, perjuangan rakyat Jawa, perjuangan rakyat Bali, dan perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Taktik yang digunakan para pejuang dalam melawan penjajah adalah taktik gerilya. Apa itu taktik gerilya? Gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah tempat, dan penuh kecepatan. Gerilya ini merupakan salah satu strategi perang dalam perjuangan para pejuang dalam rangka merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia. Itu tadi sekilas gambaran tentang perjuangan rakyat melawan penjajah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, Ustadzah memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu kalian mencari informasi lebih lengkap tentang bentuk-bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah Portugis dan Belanda. Kalian bisa mencarinya di buku atau di internet. Kalau sudah, kalian tuliskan informasi penting di selembar kertas, atau kalau ada printer, kalian boleh print out. Jangan lupa setelah selesai dilampirkan di LK ya, agar Ustadzah bisa menilai. Cukup sekian pembelajaran IPS pada kali ini. Insya Allah akan Ustadzah sambung di pekan depan. Selamat mengerjakan tugas, semangat mencari informasi, tetap soleh dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.